Pak, boleh nggak aku pinjam uang? Mama lagi sakit keras dan butuh dana operasi. Maaf Juliet, tapi kamu tahu kan, Bapak nggak punya kuasa. Semua aset Bapak dipegang sama ibu tiri kamu. Kita bakal kasih kamu kalau kamu mau nikah sama tuan muda dari Stormhold Group. Bukannya Kak Tifa yang harusnya jadi calon? Enak saja, dia itu putri kesayanganku. Kau kan cuma anak tiri. Seperti namanya Snow, rumornya dia dingin dan kasar. Terus kenapa aku? Belum pernah ada yang melihatnya, karena selama ini dia tinggal di luar negeri. Tapi katanya, dia terkenal jelek, juga brengsek. Makanya kau saja, aku tak sudi anakku punya suami macam tuh. Apa boleh buat? Baiklah. Juliet, sebenarnya kamu nggak perlu ngelakuin ini. Pak, Bapak udah punya keluarga baru. Sedangkan aku cuma punya Mama. Apapun bakal aku lakuin, Pak, demi kesembuhan Mama. Hei, sinetron apa pula ini? Selamat menikah dan berbahagia dengan monster. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk menyambut kedatangan mempelai pria kita, Tuan Snow. Loh, kok? Alamak! Kok ganteng? Jadi kamu yang namanya Tifa? Bukan, aku Juliet, adiknya. Cih, jadi pengantinku ditukar. Kalau begitu, salam kenal istriku. Iya, Kunci pintunya. dia mau ngapain? Jangan! Kamu mikir apa? Kunci pintunya kalau aku udah keluar dari kamar kamu. Terus kamu tidur di mana? Kamar sebelah. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa tahan untuk tidak menyerang istriku yang secantik ini. Oh, jadi maksudnya dia nyuruh aku kunci pintu itu. Selamat malam. Kamu yang minta ya? Ngapain kamu kesini lagi? Tagihan rumah sakit Mama. Nggak ada. Tapi kan kalian udah nerima mahar mas kawin 7M dari Snow. Itu uang kita, kamu gak berhak spesial pun. Beraninya memukul istriku. Tuan Snow, Snow. Menantuku datang. Dia ini memang matre, minta uang terus. Makanya patut dihajar, supaya cepat sadar. Ya, Tuan Snow, saya sudah menyelidiki semuanya. Dari latar belakang sampai motif busuk kalian. Gawat, bakal bangkrut aku. Juliet, kamu jangan khawatir. Aku akan mengurus semua keperluan ibumu. Makasih, Snow. ih, Mak. Kau diam, kepalaku sudah mau beca ini. Mulai detik ini, Juliet putus hubungan dengan keluarga kalian dan akan masuk ke dalam keluarga Stormhold, mengerti? Tuan Snow, kamu lupa, harusnya aku yang bersanding denganmu. Untungnya Tuhan tidak membiarkan wanita ular sepertimu menjadi pasanganku. Apa? Juliet Stormhold, ayo kita pulang. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya, Bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm, berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu, adalah yang paling mengerikan. Kenapa, Bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal. Tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. cih, suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasar sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan semen aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong.
Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Sekarang papa mau kamu jujur sama papa. Kalau kamu bohong, alat ini bakal bunyi. Siapa yang ngambil duit papa? Aku nggak tahu, Pak. Masih berani bohong kamu ya? Papa tanya sekali lagi. Siapa yang ngambil duit di laci meja kerja papa? Bukan aku, Pak. Kamu bisa dengar sendiri kan? Kamu bohong terus sama papa. Dasar anak haram. Loh, Apa ini haram-haram? Dia itu anak kandung kita, Snow. Duh, bunyi apaan sih, bersih banget. Pokoknya aku yang lahirin dia, titik. aku anak siapa? Ada apaan nih ribut-ribut? Tuan Nyonya, kerjaan saya sudah selesai. Saya permisi pamit pulang dulu ya. Tunggu Mbak Juliet. Sekarang Mbak Juliet jujur sama aku. Mbak Juliet tahu nggak? Sebenarnya aku anak siapa? Aduh, Mbak nggak tahu, Den. Udah, Mbak ngaku aja. Siapa, Mbak? Yang jelas Aden bukan anak Mbak. Oke gas, tambah 2 torang gas. Hai guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah wig aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, kongsian sama Raki. Peri Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Shera, Rafael dan Aska. Candice. Kalau yang ini pasti punya si Cia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Ica Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaida. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Lamun terus, lama-lama dirasukin setan kau tuh. Ada setan yang berani rasukin aku. Mana setannya? Hah? Ngeri. Kok makin kesini makin sering aja kau muncul ya? Capek juga lama-lama aku liat mukamu terus, bah. Sakit. Coba aja aku kayak Choisan, pasti nggak kayak gini reaksinya. Wah! Hey, itu beda lagi wahai teman. Jangan kau samakan. Emang tipemu tuh yang kayak bilas? Bias! Dibikin sabun apa ya pakai dibilas? Nah, iya itu. Tipe cowokmu yang kayak idol Korea gitu ya? Enggak juga sih. Yang penting baik, cocok, tahan banting udah. Tahan banting. Iya. Tipemu kayak limbat ya? Emang lo yang kayak gimana juga? Yang cantik, kaya, pinter, sopan, tidak berkata kasar, tinggi, bisa masak, bisa main musik, rajin, tidak malas, dan juga setia. Terima kasih. Mohon maaf. Kepada Raki teman sama warga baku belakang yang gak jelas dan otaknya rada-rada. Yang kau sebutin tadi tuh kayak gak ada di muka bumi, woi. Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 500 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan? Gimana nih? Cello, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa Cello telepon papi nggak diangkat? Hah, 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Batal. Ya udah, papi minta maaf ya, Cello. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Wah, apel. Mama, boleh nggak aku makan apel ini? Tidak boleh, kamu harus membuangnya ke tanah. Ih, ada apel. Shera, kamu lupa minta izin sama mama.
Ma, boleh nggak aku minum? Boleh, tapi kamu harus menghabiskannya sebelum 10 detik. Kalau enggak, kamu bakal 9, 8, 7, 6, 5. Habis, Ma. Anak pintar. Ma, apa aku boleh minum juga? Tidak boleh. Ah, bodo amat, gue nggak tahan lagi. Vian, Mama kejam. Tifa, Mama selalu mendengar. Mama, boleh nggak aku hibur Tifa? Tidak boleh. Kamu harus menghabisinya dengan sesuatu yang sudah Mama siapkan di kantongmu. Ini. Jangan Juliet, kita teman kan? Maaf Tifa, tapi aku harus nurut sama Mama. Yuk balik. Ma, boleh nggak kita pulang? Tidak boleh. Kalian harus tetap di sekolah. Udah jam 11 malam. Aku ngantuk. Ma, boleh nggak aku tidur? Boleh. Ini udah subuh. Kira-kira Juliet mimpi apa ya? Ma, apa aku boleh tidur? Tidak boleh. Hah, Snow? Mama, boleh nggak aku pulang dan menangis? Tidak boleh. Kalau gitu, boleh nggak Mama kesini? Aku sedih banget, Ma. Aku butuh Mama. Kamu tidak membenciku. Aku sayang sama Mama. Mama. Juliet. Boleh nggak aku peluk Mama? Kemarilah anakku sayang. Permainan selesai. Anda adalah Mama baru di sistem ini. Ma, aku boleh main nggak? Mama, aku boleh nonton nggak? Ma, aku boleh nonton yang ini, Ma. Seperti biasa, tiap malam Jumatku bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow dan Aska. Malam. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami waktu gue nginep di apartemen Aska. Oke. Sorenya gue turun berenang sampai malam. Dia nggak bawa access card dan gue lagi nggak di rumah. Gimana dong? Tapi kebetulan ada yang naik lift ke lantai 15. Unit Aska di lantai 12 kan. Jadi gue pikir, ya udahlah nggak apa-apa cuma turun 2 lantai ini. Hah? 15 ke 12? 3 lantai dong? Kan nggak ada lantai 13. Oh iya, beberapa gedung kadang nggak ada lantai 4 sama lantai 13-nya. Gue turun lewat tangga darurat. Pas buka pintu, di temboknya ada tulisan 15. Habis itu gue lanjut turun. Gak berapa lama gue ngeliat ada cowok berdiri hadap tembok. Tepat di atasnya tulisan angka 14. Lah, ngapain dia? Gak tahu soalnya posisinya menghubungin gue gitu kan. Jadi gue cuma sambil lewatin dia gitu aja. Terus? Singkat cerita sampailah gue di lantai 12. Gak pakai lama si Aska pulang. Terus gue cerita soal cowok aneh di lantai 14 tadi. Tapi Aska malah mendadak pucet. Kenapa? Soalnya di apartemenku nggak ada lantai 14. Maksudnya? Lantai 4, 13, sama 14 di tempatku tuh nggak ada, Ceh. Kalau dari lantai 15 langsung turun ke lantai 12. Hah? Jadi, tadi Snow lewat. Sedikit saja kau lemah, aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes! Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow, benar Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai, apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak